Baik, langsung saja saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana puasanya? Semoga lancar ya. Apakah sudah ada indikasi mokah bareng-bareng? Semoga enggak. Pada sore hari ini kita sudah sampai minggu ketiga atau minggu terakhir dari event pesantren digital marketing dari Edura. Terima kasih buat teman-teman yang masih konsisten mengikuti kelas sampai hari ini. Selamat kalian sudah melewati semuanya. Semoga teman-teman tetap semangat sehingga bisa menyelesaikan rangkaian kelas dan bisa diterapkan langsung untuk bisnis teman-teman atau diterapkan langsung pada dunia kerja nantinya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk sponsor yang sudah mensupport event digital marketing dari Edura, dari ada J Media, Event Semarang, Tech Angat, Tech Area, Net Good People Semarang, dan Suara Merdeka. Terima kasih untuk segala partisipasinya di event pada kali ini. Sehingga bisa berbagi dengan teman-teman berupa saldo e-wallet dan goodie bag. Jadi pastikan untuk mempersiapkan pertanyaan dan share kegiatan sore hari ini dengan mention Instagram Edura Indonesia dan Tech Area Indonesia. Oke, setiap hari Selasa kita ada topik konten marketing dengan Mas Andre. Pada minggu lalu kita udah sharing apa itu konten microblog, gimana cara bikin konten microblog, strategi storytelling konten. Tapi sore hari ini kita akan membahas apa? Langsung saja saya persilahkan Mas Andre. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Selamat sore Mas Andre. Halo, sore mana? Sore masuk ya? Iya, siap. Oke. Sudah masuk. Sudah siap Mas sharingnya? Oke, aku izin share ya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kondisinya teman-teman sehat ya sore hari ini ya. Ini udah mulai pertengahan bulan puasa, jadi harusnya semakin semangat. Oke teman-teman, jadi sore hari ini kita bakal praktek ya, kita bakal praktek langsung nanti yaitu tentang cara bikin konten seperti apa kayak gitu. Nah, spesialnya teman-teman selain nanti teman-teman bisa dapat goodie bag, teman-teman mungkin bisa dapat saldo e-wallet juga. Sore hari ini karena kelas terakhir ya teman-teman, untuk yang ikut saya nanti bakal kasih THR 100.000 tambahan dari saya teman-teman. Jadi nanti pastikan teman-teman untuk bikin konten ini dengan baik sampai selesai ya. Jadi semoga yang ikut dikit, jadi kesempatan teman-teman dapat 100.000-nya lebih besar, jadi yang ikut nggak banyak kayak gitu. Nah begitu diomongin pada ikut semua ya, oke nggak apa-apa. Ya deh kita Wah, share baru dulu tahu. ya. Coba share dulu ya ini deh. Oke, udah muncul ya? Saya juga bisa kesempatan dapat 100.000 dong, Mas. Boleh, boleh, boleh. Semuanya boleh ikut pokoknya. Oke, ini jadi kita akan ngobrol soal gimana caranya bikin konten dan mari kita bikin konten teman-teman. Nah, dengan tahapan-tahapan yang kemarin sudah saya kasih tahu di pertemuan yang pertama kemarin, jadi kali ini kita akan langsung prakteknya. Jadi yang pertama kita akan mencari ide konten ya. Ini nanti disiapin teman-teman apapun itu yang bisa buat tulis menulis, mau di laptop langsung, di notepad-nya atau teman-teman mau cari kertas, saya persilahkan dulu cari pulpen atau teman-teman nanti bisa langsung lewat handphonenya diketik aja, boleh kayak gitu ya. Kita yang pertama ini dulu teman-teman, tahap yang pertama. Di sini ada 2 gambar ya, teman-teman. Yang kiri adalah Apple, yang kanan adalah Nike, kayak gitu. 2 gambar. Tugas teman-teman yang pertama kali. Jadi ini kita langsung aja praktek ya. Tugas teman-teman yang pertama kali adalah pilih salah satu foto yang tadi, foto ini teman-teman, mau yang kiri atau yang kanan, bebas, terserah. Pilih salah satu fotonya, kemudian yang kedua adalah teman-teman tugasnya tulis satu kata yang terlintas di pikiran teman-teman saat melihat foto ini. Ya, sekali lagi tulis satu kata, bisa di handphone, bisa di notepad, bisa di kertas boleh. Ya, tulis satu kata dari pilihan foto tadi teman-teman salah satunya, kemudian bikin 5 kata turunan dari satu kata yang telah teman-teman pilih. Pakai cara mind mapping yang kemarin saya kasih tahu ya. Jadi sekali lagi tugasnya gampang, pilih salah satu foto dari ini, kemudian begitu teman-teman lihat foto ini, apa yang terlintas di pikiran teman-teman. Tulis satu kata, kemudian dari satu kata itu turunkan jadi 5 kata. Oke?
Yang pertama, kita mulai dari sekarang. Silahkan teman-teman bisa tulis di notepad, bisa tulis di manapun itu. Nanti begitu selesai, teman-teman bisa chat aja, udah selesai Mas, gitu ya. Nanti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, saya kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk tahap pertama ini. Jadi silahkan pilih salah satu dari gambar ini, kemudian apa yang terlintas dari teman-teman, ditulis satu kata itu, kemudian turunkan menjadi 5 kata. Bukan kalimat ya, teman-teman. Kalau kalimat kepanjangan gitu, kata aja, kata. Sekali lagi, saya bakal kasih THR nanti 100.000, tapi nanti kalau yang masuk semakin banyak, saya akan tambahkan THR-nya. Jadi untuk awal ini saya kasih 100.000 dulu, silahkan teman-teman. Coba. Nanti kalau udah tinggal ditulis ya di kolom chat ya, sudah Mas, gitu. Nanti kita bisa switch ke tahap selanjutnya. Tuh. Sekali lagi yang kiri ini gambar Apple. Tapi terserah, Ding. Terserah teman-teman mau lihatnya ini gambar Apple-nya, mau ini lihatnya gambar ada tas coklatnya, mau lihat gambar apa, terserah. Kayak gitu, bebas. Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung tanyakan ya, open mic-nya aja. Coba, silahkan. Ini Ruki nih yang nggak ikut ini, ya. Nanti saya transfer, teman-teman. Yuk. Nanti juga masih ada dapat goodie bag juga, dapat e-wallet juga. Jadi pertemuan terakhir kita berkah semoga buat teman-teman ya. Sudahkah? 5 aja, nggak usah banyak-banyak ya. 5 aja. Apakah sudah? Boleh ditulis di kolom chat kalau sudah, teman-teman. Coba, sudah belum? Yang lainnya boleh diajakin loh kalau ada teman-temannya yang BU butuh uang mungkin suruh ikut kelas ini aja gitu, disebarin linknya gitu ya, siapa tahu bisa membantu meringankan beban teman-teman yang lain. Karena gampang loh, cuma bikin konten aja loh. Ini nggak perlu pakai giveaway-giveawayan harus posting sharing, nggak. Nanti langsung saya umumin gitu. Kalau yang goodie bag nggak apa-apa, nanti Mbak Ana aja tugasnya. Tapi kalau yang ini nanti saya langsung pilih aja teman-teman, berdasarkan apa yang teman-teman buat di sore hari ini. Boleh dikasih tahu di grup-grupnya tuh, kalau punya grup, ayo join, nanti ada duit, nih kasih atau apa, silahkan, sok, boleh. Nanti semakin banyak ikut akan saya tambahkan, teman-teman. Udah? Coba dong di chat dong, sepi-sepi amat nih. Kalau udah di chat dong, teman-teman, kasih tahu saya, biar kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Ya. Jadi tugasnya step pertama, cuma lihat gambar ini, ada kepikiran kata apa, ditulis, turunkan jadi 5 kata. Udah, gitu aja dulu. Udah belum? Coba, belum ada yang respon ini, berarti belum selesai kayaknya. Udah, teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian kedua ya. Saya anggap sudah. Jadi saya akan lanjut ke part berikutnya. Ke bagian step kedua ya. Jadi step pertama saya anggap sudah, teman-teman sudah punya 5 turunan kata ya. Jadinya dari tadi gambar yang sudah dipilih, foto yang dipilih. Yang kedua adalah bikin draft kontennya, teman-teman. Draft kontennya itu seperti apa?
yang harus dilakukan adalah ambil 1 dari 5 kata yang tadi teman-teman sudah turunkan, ya, yang akan dibuat sebuah konten nantinya. Kemudian setelah ambil salah 1 dari 5 kata itu, teman-teman tentukan problemnya apa dari kata itu, dan solusinya apa yang akan diberikan di dalam konten itu. Jadi kan konten kan harus ada problemnya supaya menarik, seperti yang saya bilang kemarin minggu lalu. Jadi dari 5 kata itu pilih salah 1 kata, dari salah 1 kata itu teman-teman tentukan problemnya apa nih kayaknya yang akan diangkat sebagai konten gitu. Terus solusinya apa yang akan teman-teman kasih di dalam konten itu. Ya. Jadi tadi udah dapat 5, terus teman-teman silahkan langsung aja pilih salah 1 dari 5 kata itu. Kemudian teman-teman tentukan problemnya apa kira-kira yang akan diangkat di konten itu. Kemudian teman-teman bisa kasih tahu juga solusinya apa. Saya kasih waktu 5 menit juga teman-teman dari sekarang, silakan. Ya, jadi dari 5 kata yang tadi, kemudian teman-teman bisa silakan pilih 1 kata. Kira-kira dari kata itu problem yang bisa muncul apa, kemudian solusinya apa dari problem itu. Bikin draftnya dulu aja, kita belum bikin kontennya. Bikin draftnya dulu aja. Seperti biasa, kalau sudah dikasih tahu ya di kolom chat, boleh. Oh, silahkan. Sudah belum? Belum 5 menit sih, tapi biarin aja. Kalau siapa tahu dia udah selesai. Ya. Jadi dari 5 kata yang tadi diturunin, sekali lagi teman-teman pilih 1 kata, kemudian tentukan problemnya, kemudian tentukan solusinya yang akan dimunculkan di kontennya nanti. Kayak gitu. Yang baru join mungkin mic-nya bisa di mute dulu. Jawabannya tulis di chat, Kak. Nanti aja. Nanti aja. Ini disimpan di itu dulu aja, di kertasnya masing-masing, di handphonenya atau di notepad kalau pakai laptop. Boleh. Nanti kita bareng-bareng aja. Gitu. Oke. Sudah, Kak Deu. Kak Deu udah, kayaknya udah bertanya seperti itu seharusnya sudah. Oke, Kak. Siap. Ini siapa nih? Agustoni. Mic-nya bisa dimatiin dulu nggak? Mungkin dibantu host-nya. Nah, oke. Thank you. Sudah, teman-teman? Sudah dapatkah? Masih ada 2 menit lagi, kita tunggu boleh. Wah, ini yang ikut dikit nih, lumayan nih rezeki kalian nih ya nanti teman-teman. Oke. Ini sebenarnya kenapa saya lakukan kayak gini, ini sebenarnya nanti polanya akan sama ketika teman-teman bikin konten, ya khususnya di Instagram dalam bentuknya microblog atau carousel atau multiple post yang terdiri dari beberapa slide. Ya, biasanya konten-konten kayak gitu adalah konten-konten yang edukatif, di mana teman-teman nanti bisa tuh konten edukatif dimanfaatin untuk promo produknya, brandnya, atau teman-teman bisa manfaatin juga untuk personal brandingnya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa sharing tentang background teman-teman selama ini kegiatannya apa, kerjaannya apa, sehingga orang semakin percaya. Kemudian nanti kalau punya
produk atau punya jasa, orang mau beli ya langsung gitu karena percaya, oh iya benar-benar dia ngelakuin kayak gini, terus dia sharing juga dan sharingnya value-nya juga oke gitu. Nah mereka akan percaya nanti gitu. Nah, ini stepnya kayak gini dulu gitu latihannya. Jadi ngelihat gambar, kemudian ambil satu kata yang terlintas, kemudian turunin, kemudian dari kata itu pilih salah satu, tulis problemnya apa yang bisa diangkat jadi konten, kemudian solusinya apa. Oke, sudah ya, saya anggap ya teman-teman ya. Kemudian step selanjutnya adalah bangun storytelling-nya. Nah, ini tahap ini nih cukup harus kreatif, berpikir kreatif teman-teman ya. Yang harus lakukan apa di tahap ini? Yang pertama adalah coba bikin ya 5 slide, bikin 5 slide atau 5 konten nanti itu yang terdiri dari satu halaman itu cover yang pertama, yang 3 halaman berikutnya itu isinya, isi kontennya, dan satu halaman terakhir itu call to action gitu. Jadi ada 5 bagian ya teman-teman, ada 5 bagian. Biasanya kalau saya bikinnya 10 bagian, karena ini biar nggak terlalu lama, saya bikin 5 aja, satu itu untuk covernya, judulnya, ya, terus 3 isinya, halaman terakhir call to action-nya. Kemudian tulis copywriting-nya semenarik mungkin, sehingga goals-nya adalah orang mau membaca dari dari awal sampai akhir. Ya, sekali lagi tadi udah dapat kan itu problemnya apa yang mau diangkat, kemudian solusinya apa. Nah itu dimasukkan dalam sebuah konten, ditulis copywriting-nya, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, nggak ada syaratnya harus berapa kata dan lain sebagainya, nggak usah. Asal setiap kontennya itu bikin orang jadi tertarik untuk baca sampai akhir, gitu. Ya, paham ya? Teman-teman, goals-nya simple, goals-nya nggak harus orang beli produk dulu, nggak harus apa macam-macam, tapi goals-nya adalah nantinya saya yang akan baca yang teman-teman bikin itu tertarik tuh sampai ke halaman terakhir gitu untuk baca terus gitu ya, intinya seperti itu. Covernya tulisan aja, nggak usah dikasih gambar karena kita latihan menulis dulu aja gitu. Jadi tulisannya apa, jadi nanti teman-teman nulisnya slide pertama covernya itu tulisannya apa, judulnya, slide kedua isi, 3 isi, 4 isi, 5 call to action. Call to action tuh ajakannya orang itu untuk apa gitu. Nah, orang tuh suruh ngapain gitu dari permasalahan dan dari solusi yang teman-teman tawarkan di konten itu. Paham ya, teman-teman, yang harus dilakukan di tahap ketiga ini? Ini adalah tahap terakhir, teman-teman. Sebelum nanti kalau urusannya desain itu masing-masing tes masing-masing. Nah, kalau ini adalah yang bisa dilakukan bersama-sama, kayak gitu. Silahkan. Nah, pertama covernya. Covernya itu ya biasanya tulisannya yang nyeleneh-nyeleneh sehingga orang tuh penasaran untuk buka ke bagian selanjutnya gitu. Kalau dari covernya kayaknya udah jelas banget, oh ini tentang ini, biasanya orang jadi males tuh untuk buka ke slide selanjutnya. Tapi kalau di covernya itu orang jadi penasaran kayak gitu, ini apa sih kok kayaknya seru nih kontennya nih. Orang akan slide ke slide berikutnya. Nanti sampai akhirnya di slide terakhir, oh ternyata ini kontennya. Nah, dibikin kayak gitu tuh ya, teman-teman. Jadi orang tuh tertarik untuk ngikutin sampai terakhir kayak gitu. Yuk, saya kasih waktu ini 10 menit boleh. Ya, saya kasih waktu 10 menit teman-teman. Silahkan. Lumayan nanti kalau dapat 100.000 lah ya buat buka puasa, traktir temennya, traktir pacarnya, traktir keluarga mungkin. Nah, lumayan buat GoFood mie gacoan ya, atau GoPay mie gacoan, atau Shopee Food mie gacoan gitu. Lumayan bisa dapat 3 sama udang keju 1. Hafal banget ya. Investor tetap mie gacoan soalnya. Yuk, silakan. Ya, mudah teman-teman. Ini tahap terakhir kok. Habis ini kita akan disiapkan aja tadi dimasukkan ke kolom chat, nanti kita akan bacain gitu. Semoga yang ikut cuma teman-teman aja ya. Yang lain ikut, harapannya bisa kayak gitu. Udah deh, yang lainnya nggak usah ikut, aku aja kayak gitu. Hostnya boleh juga loh kalau BU hostnya. Hostnya boleh ikutan kalau memang BU gitu. Kak, bisa diulang yang 3 halaman penjelasannya. Yang 3 halaman itu sebenarnya halaman isi. Isi itu adalah konten yang tadi yang sudah dipikirkan itu, problemnya apa yang mau dimunculin, solusinya apa dari kita gitu. Itu masuk di halaman isi yang 3 halaman itu, karena kan 5 halaman nih. Yang pertama cover. Cover itu judulnya apa. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat
Itu adalah isinya yang tadi teman-teman udah pilih tuh, mau munculin problemnya apa, solusinya apa gitu. Dan yang halaman terakhirnya itu call to action, ajakin orang yang baca itu untuk ngapain gitu. Nah, itu cukup kayak gitu aja. Kayak gitu. Ya, lumayan loh ini. Ini yang semangat kayak Dewi. Dewi apa siapa sih ini bacanya Dewi. BU banget ya Dewi. Canda BU. Hostnya juga BU kok kayaknya. Dia tadi senyum-senyum semangat banget kayaknya. Dia udah bikin kayaknya ini udah siap. Padahal saya nggak ada nge-brief hostnya loh teman-teman. Jadi ini spontan. Uhui. Ya, spontan aja. Mbak Dewi Purwati. Oke. Canda ya Mbak. Saya juga BU soalnya Mbak. Tapi saya usahakan untuk berbagi karena ini kelas terakhir. Siapa tahu nanti kelas berikutnya bisa ketemu lagi kita. Coba ditulis. Kalau sudah, teman-teman, kalau sudah nih, boleh silahkan dimasukkan di bagian chat. Ya, 5 langsung ya, jangan satu-satu, jangan putus gitu. Kalau putus nanti bacanya jadi nggak enak gitu. Jadi sekali kirim langsung 5 slide ya, 5 bagian. Nanti saya akan baca gitu. Jadi slide pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima. Nggak harus panjang-panjang, sekali lagi yang penting menarik sehingga saya nanti yang akan menilai gitu akan baca terus gitu, jadi tertarik gitu. Oh, ada Mas Andi juga. Boleh Mas Andi, kalau PU juga silakan. Ya, ya. Lumayan buat lebaran. Boleh langsung ditulis. Tersisa 3 menit lagi, teman-teman. Tersisa 3 menit lagi, silakan.
Oke, ada yang sudah dan ada yang mau nyoba berani memperlihatkan hasil konten copywriting-nya, langsung ditulis di kolom chat coba. Yuk, siapa dulu? Hostnya dulu boleh, kalau bikin. Atau Mbak Dewi, boleh. Mbak Dewi, yuk. Kayaknya udah siap Mbak Dewi. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah bener ini. Kita latihan bareng-bareng. Jadi tenang aja. Coba dulu aja. Oke, boleh ditulis Mbak. Ayo, hostnya masa mau kalah sih sama Mbak Dewi? Tadi semangat di awal mau ikutnya. Mungkin yang lainnya Humam atau Agustoni atau Mas Andi atau Yosi atau siapa lagi? Mustofainal, Akhyar atau Syara, Agustoni. Wih, Agustoni udah coba duluan loh. Ini gimana saya bacanya ya ini ya? Ini judulnya yang mana ini? Ini judulnya atau apa? Agustoni mungkin boleh open mic-nya. Ini apanya? Bagian apanya? Coba kasih tahu. Ini saya agak bingung bacanya. Ini satu konten kah atau seperti apa? Atau masih ada berikutnya? Kalau bisa sekali kirim langsung ya, teman-teman. Jadi biar nggak putus-putus, biar nggak bingung. Ayo Mbak Dewi boleh. Mas, ini Mas apa sih? Apa Kak Agustoni? Kalau Mas mungkin bisa dijelasin Mas ini berapa konten atau ini bagian apa gitu. Jadi saya paham nanti sebelum saya bacakan. Boleh, ayo silakan siapa lagi? Lisa, tahu langsung masuk dia ya. Lisa coba bikin konten kalau mau dapat 100.000. Silakan atau Imtias. Imtias nih siapa ini? Boleh, Pak. Jadi masih kita tunggu teman-teman. Jadi saya akan kasih tahu sekilas saja untuk yang baru gabung ya. Jadi dari dua gambar ini silakan pilih salah satunya. Kemudian yang terlintas di pikiran teman-teman ketika melihat salah satu dari gambar ini apa. Terus itu nanti diturunkan jadi 5 kalimat atau 5 kata maksud saya. Nanti pilih salah satu kata, tentukan problemnya, kemudian tentukan solusinya. Nah itu nanti ketika sudah pilih salah satu kata itu dan ketemu solusinya apa dan problemnya apa, tugasnya adalah bikin copywriting-nya. Jadi ada 5 slide. Yang halaman pertama adalah covernya atau judulnya. Ketiga halaman berikutnya adalah kontennya tentang apa, yang tadi problemnya apa, solusinya apa. Kemudian halaman terakhirnya itu adalah call to action-nya atau ngajak untuk ngapain buat teman-teman yang lihat konten itu. Oke, yuk. Ada lagi nggak nih? Ini kalau nggak ada saya kasih ke Mas Agustoni lah. Oh tuh, ini satu konten. Judulnya dengan propolis dapat mengatasi batuk anak. Oke. Harusnya 5 slide ya Mas ya. Ini berapa slide ini? Cuma satu slide berarti. Cuma satu konten. Oh, oke, saya baca dulu aja nggak apa-apa. Saat tubuh anak yang batuk di udara dingin hingga pagi hari, kadang disertai muntah. Gimana sih bacanya? Bacanya gimana sih? Saat tubuh anak yang batuk, saat tubuh anak yang batuk di udara dingin hingga pagi hari, kadang disertai muntah. Karena tinggal di daerah dingin, inisiatif saya memberi anak dengan minum propolis. Berikutnya anak tidak mengalami gejala. Ini semacam testimoni jatuhnya ya Mas ya. Jadi bukan ya
konten social proof sih. Cuman kalau kita case-nya ini kan bahas konten yang edukatif gitu. Nah, mungkin kalau mau kayak gini harus disertai cara-caranya atau tahapannya gimana, Mas, gitu. Dengan propolis tuh mengandung apa aja misalnya sehingga kok anaknya bisa nggak batuk lagi gitu. Nah, call to action-nya di bagian terakhirnya adalah ayo minum propolis sekarang atau coba propolis sekarang sehingga batuk akan hilang. Nah, itu bisa jadi call to action-nya gitu. Cuman ada konten atau slide sebelumnya gitu yang menjelaskan. Kalau ini kan cuman kayak testimoni nih, saat tubuh anak yang batuk di udara dingin hingga pagi hari kadang disertai muntah. Karena tinggal di daerah dingin, inisiatif saya memberi anak dengan minum propolis. Berikutnya, anak tidak mengalami gejala batuk lagi. Terima kasih propolis. Nah, kan kayak gitu ya. Apa namanya nadanya gitu. Nah, cuman kan kalau ini jadinya kayak testimoni aja gitu, nggak ada educate-nya gitu. Kenapa harus minum propolis? Emang efeknya propolis apa? Kemudian dibuktikan dengan kita sudah coba loh dan batuk hilang. Nah, kayak gitu. Itu akan semakin enak gitu orang bacanya gitu. Tapi kalau tiba-tiba cuman kayak gini, ini jatuhnya testimoni kalau kita bilang. Tapi nggak apa-apa, usahanya appreciate juga buat Mas Agustoni gitu, udah berani nyoba gitu. Tinggal kita lihat yang lainnya ya Mas ya. Kalau nggak ada yang nyoba, nanti saya kasih Mas Agustoni hadiahnya. Ayo, yang lainnya mau nggak nih? Yo, kalau berani nyoba, silahkan. Boleh, langsung tulis saja. Ada yang baru gabung juga, Mas Erwin. Silahkan, ada yang mau nyoba nggak? Jadi saya ngeliat Mas Birnas, tapi kayaknya keluar ya. Cobain aja, tulis dulu. Tulis dulu aja. Yuk, nggak apa-apa. Nah, ini. Oh, oke. Ini hostnya nyoba ya, teman-teman. Nih, slide pertama. Bingung milih sepatu yang nyaman buat hari-hari. Iya, relate. Jadi ada mungkin beberapa orang yang ngerasa kayak gitu juga, punya kebingungan yang sama. Tenang aja, kami ada referensi sepatu yang cocok buat kamu, bisa mix and match segala outfit. Nah, orang semakin penasaran nih, emangnya apa sih referensi sepatunya yang cocok kayak gitu. Wah, aku baca lagi deh. Sepatu Nike Jordan, sepatu yang santai di segala kondisi. Gila, sepatu Nike Jordan. Oke, duitnya harus banyak nih. Tapi ya siapa tahu, coba baca lagi deh halaman berikutnya. Outfit referensi untuk kondangan sang pacar, kondangan kekawinan mantan. Waduh, outfit santai ke kantor. Oke, bolehlah. Ikutan yuk PO sepatu Nike Air Jordan di Ana outfit. Mantap. Nah, gini contohnya teman-teman. Ya, bagus Mbak Ana. Terima kasih sudah kasih berani nyobain ya. Ini kayak gini teman-teman ya, contohnya. Yuk, masih ada waktu ya. Masa saya ngasih hostnya sih? Yuk, yang lainnya boleh nih ditiru nih kayak punyanya Mbak Ana nih teman-teman. Jadi orang tertarik gitu. Jadi usahakan covernya itu yang relate gitu, yang orang lain juga ngerasakan hal yang sama gitu. Oh, punya bingung nih milih sepatu yang nyaman sehari-hari. Terus dibawa lagi, tenang aja, ada dibikin penasaran lagi tuh, ada referensi sepatu yang cocok. Wah, makin penasaran nih. Kira-kira sepatu apa? Terus sepatu yang keluar naik Air Jordan misalnya. Waduh, ini agak mahal sih ya, tapi kok dia berani ngereferensiin, mungkin ada sesuatu yang spesial. Nah, harusnya bagian keempatnya mungkin lebih ke ada promo spesial misalnya atau apa gitu. Jadi orang semakin mau gitu untuk ke PO pada akhirnya gitu. Kalau keempat ini kan lebih ke referensi bisa dipakai kemana aja. Cuman kan kalau orang kadang udah tahu Air Jordan itu sepatu yang mahal, mungkin halaman keempatnya bisa ada spesial promo nih buat teman-teman yang hari ini misalnya atau apa PO. Nah, yang kelima langsung ajakin untuk PO sekarang, limited misalnya. Nah, itu bisa jadi menarik satu konten yang bagus gitu. Jadi orang akan baca sampai akhir dan engagement rate-nya akan tinggi juga karena orang akan baca sampai selesai gitu. Ini contohnya teman-teman ya kayak gini yang saya maksud di hari ini gitu. Yuk ada lagi nggak nih Mbak Dew? Mana Mbak Dew? Mbak Dew katanya tadi pengen nyoba Mbak Dew. Silahkan Mbak Dew. Dah. Mungkin Kakak Lisa lumayan loh ini buat beli buka puasa gitu anak kos gitu kan. Silahkan dicoba. Oh ini Mbak Dew. Mbak Dew sudah pilih yang sepatu. Oke.
Sporty, trendy, your style, kece. Mantap. Your style. Kepikiran nih your style ya dari kata sepatu ya. Kok saya malah nggak kepikiran ada kata your style. Problemnya bingung mau tampil trendy saat lebaran. Wah, mantap. Bagus. Terus ini dia solusi buat Anda. Pakai sepatu Nike, dijamin kamu akan tampil trendy. Oke. Untuk covernya, ekspresikan gayamu. Terus, slide gimana nih? Slide 3. Mbak Dew, boleh open mic nggak? Aku kok bingung bacanya. Mbak Dew. Kak Dew, Dewi, Mbak Dewi, atau Kak Dewi. Halo, 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 halo. Halo, Nggak apa-apa. Kak. Nah, ini dia. Ini maksudnya gimana? Coba dijelaskan. Ya, yang mana? Yang kamu tulis yang ini covernya berarti yang mana? Ekspresikan gayamu itu. Itu tampilan Terus, depannya. slide keduanya yang langsung slide ketiga. Itu slide keduanya yang itu kan tentang problem sama solusi kan? Oh, maksudnya di atasnya ini berarti nggak Bukan ya? diurutin. Ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak Kalau apa-apa. problemnya kan bingung, bingung mau Oh ya. lebaran mau tampil trendy. Oke. Terus slide ke berikutnya ini, yang ini dia solusi itu. Ya. Oke, siap. Ini dia solusi buat Anda pakai sepatu Nike, dijamin kamu akan tampil trendy. Terus slide ketiga, tampil trendy dan gaya dengan sepatu Nike, nggak pakai lama, mau tampil beda saat lebaran. Nike bikin kamu tampil trendy dan cowok banget. Waduh, emang kalau nggak pakai Nike kurang cowok ya, Mbak? Sepatuku Piero ya, Mbak. Sepatuku Piero. Itu berarti kurang cowok kayaknya ya. Harus pakai Nike loh. Ya. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Terus call to action-nya, tunggu apa lagi, dapatkan segera spesial diskon lebaran 10%. Wah, mantap. Oke, Mbak Dewi, terima kasih ya. Udah Terima mencoba. kasih, Kak. Yuk. Tuh, ini ada lagi. Sarah Sakina, bosan dengan desain sepatu yang itu aja. Wah, ini udah menarik nih covernya. Nah, terus lanjutannya nggak ada nih. Terus apa ini lanjutannya ini? Sarah Sakina. Ini lanjutannya apa nih, Sarah Sakina? Bosan dengan desain sepatu yang itu aja. Nah, kalau jawabanku iya, gimana nih lanjutannya? Iya nih, bosan. Nah, oh bentar Kak lanjutannya. Oh iya. Ya, lanjutannya bentar. Ya. Baru kepikiran judulnya ya. Iya, boleh. Ada lagi nggak nih yang lainnya? Ya, boleh, silakan kalau mau nyoba. Langsung cobain aja. Mas Mustofainal Akhyar, Mas Akhyar, boleh kalau mau nyoba. Kak Dina. Semangat semuanya, ayo. Tuh, Mbak Dewi bilang semangat semuanya, ayo. Ayo. Ya, teman-teman, ini saya tunggu 10 menit lagi ya. Saya tunggu 10 menit lagi, teman-teman. Kalau masih ada yang ingin nyoba, yang mencoba keberuntungan, gitu. Karena hadiahnya selain dari saya dapat uang 100.000, nanti ada goodie bag juga, ada juga e-wallet ya. E-wallet. Jadi buruan dimanfaatin hadiahnya, teman-teman. Silahkan. Siapa nih yang mau nyoba nih? Mas Erwin. Boleh Mas Erwin kalau mau nyobain. Mas Andi nggak tertarik kok ini. Oh, biasanya kalau ada uang-uangan gini dia semangat nyobain. Nggak denger kayaknya. Cuma dipasang aja ini Zoom-nya. Wah, eman-eman Mas. Atau malas mikir kayaknya. Oh, ada loh dia balas loh. Oh, biasanya semangat soalnya orang kuis-kuis tebak lagu aja semangat, ini kasih 100.000 nggak semangat. Udah lapar kayaknya, udah nggak bisa mikir. Ya, nggak apa-apa. Yuk teman-teman, saya tunggu. 5 menit lagi. Saya masih penasaran loh ini sama tadi. Maaf Mas, lagi nyiapin buka, saya nyimak dulu. Oke, siap. Nggak apa-apa Mas Erwin.
Ya, semoga besok bisa ikut lagi. Siapa tahu besok Mas Haji mau bagi 500.000 kayaknya Mas Haji besok, atau Mas Rosik mau bagi 1 juta gitu. Jadi disiapin aja untuk ikutan kelas berikutnya ya gitu. Karena Mas Rosik sama Mas Haji itu lebih dermawan dari saya gitu. Jadi kayaknya mau bakal bagi banyak duit ya, beban besok ya. Ini ada dari Sarah. Nah, gini, saya jadi nggak penasaran nih. Saya ulangi bacanya ya. Bosan dengan desain sepatu yang itu aja. Wah, kayak iklan deh. Mau tampil kece tapi kasual juga. Nike Jordan hadir untuk menambah penampilan kece kamu. Dapatkan free kaos kaki untuk setiap pembelian sepatu. Yuk order sepatu Nike Jordan sekarang. Wah, ini bagus. Ya. Ini belajar dari kesalahannya Mbak Ana. Jadi jawaban yang baru jawab sekarang itu sudah mendengarkan banget, kemudian merevisi, bagus. Peluangnya menangnya lebih besar daripada jawab di awal tadi ya. Pinter ini Kakak Sarah, ya. Oke, ini bagus nih teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Karena dari awal sudah bikin penasaran, kemudian ditarik lagi cerita, kemudian Nike Jordan hadir dengan menambah penampilan kece kamu. Masa iya sih orang penasaran lagi bikin ke slide berikutnya. Udah penasaran, masih dikasih bonus lagi kaos kaki gitu. Siapa tahu kaos kakinya buat Lebaran besok bolong-bolong kan gitu. Jadi dikasih free kaos kaki, order sekarang. Nah, bagus ini Kak Sarah Sakina ya. Terima kasih. Kemudian dengan Mas Agustoni, nggak apa-apa deh Mas. Sebenarnya tadi saya gambarnya nggak ada gambar propolis ya Mas ya. Tapi saya bacakan aja nggak apa-apa gitu kalau kontennya propolis. Saat bingung mau pakai obat apa di kala sakit tenggorokan. Wah ini judulnya oke, tapi judulnya kurang menggelitik sebenarnya gitu. Harusnya judulnya tuh lebih enak kalau question gitu, question ya. Jadi tanda tanya gitu. Jadi pertanyaan tuh lebih enak gitu. Kalau ini kan langsung to the point gitu. Saat bingung mau pakai obat apa di kala sakit tenggorokan, tapi nggak apa-apa gitu. Siapa tahu ada orang yang sakit tenggorokan dan emang bingung gitu. Udah nyobain obat banyak kok nggak sembuh-sembuh gitu ya kan. Tenang aja, kami ada referensi pakai propolis. Propolis juga dapat digunakan untuk mengatasi tubuh yang demam. Wah, jadi nggak cuma batuk aja atau tenggorokan aja demam bisa juga loh ternyata. Terus buka lagi ke slide berikutnya. Dengan propolis tenggorokan makin membaik tanpa demam. Dengan propolis tenggorokan makin membaik tanpa demam. Propolis juga dapat digunakan untuk mengatasi tubuh yang demam. Oke. Terus yang keempat, saya baca dulu ya Mas ya. Propolis menyembuhkan tanpa sakit kembali dan tanpa kambuh lagi. Sekaligus herbal sehingga tidak mengganggu ginjal. Wah, ini manfaatnya ditunjukkan nih, bagus ya. Yang kelima, call to action-nya, mari gunakan propolis saat Anda sakit tenggorokan dan demam. Propolis terbukti berguna mengatasi sakit Anda. Tuh, kayak iklan TV ya. Oke, bagus nih Mas, ada call to action-nya. Sip. Thank you Mas. Oke, selanjutnya ada lagi kah? 1 menit lagi, kalau nggak ada, saya bakal pilih. Mungkin nanti saya pilih sekalian aja deh Mbak Ana yang untuk apa namanya e-wallet sama itu goodie bag-nya ya. Jadi biar nggak ada tanggungan juga Mbak Ana gitu. Jadi semuanya yang dipilih adalah yang ikut di sini aja kayak gitu. Nanti tinggal dipilih siapa yang bisa goodie bag, siapa yang dapat e-wallet kayak gitu. Jadi aman ya. Oke, 1 menit lagi nggak ada. Saya akan pilih ya teman-teman. Ini saya stop share dulu. Oh, hostnya ngarep banget. Oh, dia kayak mau menang aja. Memang saya pilih. Yang baru gabung, maaf ya Mas Satrio Wicaksono. Kayaknya udah nggak ada waktu deh ini. Sudah jam segini juga, tapi anyway, thank you. Saya pilih aja ya teman-teman. Nggak ada lagi kan yang mau itu. Jadi saya pilih yang berhak mendapatkan 100.000 dulu dari saya adalah Sarah Sakina. Selamat Kak Sarah Sakina. Oke, selamat ya Kak Sarah Sakina. Nanti akan dihubungi sama admin kita. Jadi saya nanti tinggal minta aja untuk mungkin rekening atau mungkin mau dikirim dalam bentuk saldo e-wallet 100.000 juga nggak apa-apa. Itu nanti biar dikonfirmasi sama admin kita. Kemudian yang kedua Terima yang kasih, berhak Kak. sama-sama Kak Sarah ini rumahnya di mana? Rumahnya di Kudus. Di Kudus, oke, siap. Nanti kita Iya. hubungi ya Kak Sarah ya. Salam buat keluarga, semoga Oke. bermanfaat hadiahnya. Oke, terus selanjutnya yang berhak mendapatkan apa lagi ya? Saldo e-wallet. Saldo e-wallet adalah Kak Kak Dewi. Selamat Kak Dewi dapat saldo e-wallet. Nanti kita hubungi juga ya Kak Dewi ya, gitu untuk saldo e-walletnya. Kemudian
Untuk satu lagi goodie bag ya. Mohon maaf Mas, Apa tuh? sepertinya Kak Dewi udah dapet deh. Oh, udah dapat saldo e-wallet. Oh, berarti ditukar ya, Kak Dewi. Kak Dewi dapatnya goodie bag ya. Goodie bag belum kan, Kak Dewi? Belum, Kak Dewi? Kak. Ya udah goodie bag aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, makasih, Oke, Kak. sama-sama Kak Dewi. Kak Dewi dapat goodie bag, terus saldo e-walletnya berarti aku kasih ke Mas Agustoni. Ya, nanti Mbak Ana minta bosnya langsung aja gitu. Oke, selamat untuk Mas Agustoni dapat saldo e-wallet. Mas Agustoni belum ya Mbak Ana ya berarti ya? Belum dapat ya, belum pernah dapat ya? Belum. Oke, ya. Selamat Mas Agustoni. Nanti kita konfirmasi untuk saldo e-walletnya. Dan sekali lagi selamat buat teman-teman yang sudah join. Aduh, Mas Salam Bintang, joinnya jam sekarang. Sudah selesai saya umumin ya. Aduh, nggak apa-apa. Baru Besok pulang ya. dinas, Mas. Ya, nggak apa-apa. Besok, Mas. Besok masih ada, bakal bagi-bagi hadiah lagi ya. Jadi besok ditungguin aja di kelasnya Mas Haji sama Mas Rosik. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Mbak Ana. Terima kasih banyak semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre untuk sharingnya pada sore hari ini. Wah, langsung demo ya guys. Jadi kita tahu gimana cara bikin konten yang menarik, yang orang tertarik buat ngeklik, tertarik buat slide ke selanjutnya. Oke. Baik, saya ucapkan selamat juga buat Kak Syarah Sakina dapat THR dari Mas Andre 100.000 dan teman-teman yang lain dapat saldo e-wallet dan goodie bag-nya. Nah, gimana buat teman-teman? Saya ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Andre pada sore hari ini sharingnya. Silahkan yang ingin bertanya atau dari konten-konten tadi yang sudah dibikin teman-teman, apakah ingin memberikan tambahan atau saran dan kritiknya mungkin bisa disampaikan langsung, tidak masalah. Karena waktunya tinggal sebentar lagi, jadi langsung saja teman-teman. Gimana Mas Andre, mau ada sesi tanya jawab nggak atau kita cukup saja hari ini? Cukup saja Mbak kayaknya Mbak. Mas ada dari Mbak Dewi tadi. Boleh. Apa tuh? Kak, kasih masukan buat konten saya tadi dong. Oh, masukannya buat kontennya Mbak Dewi. Karena kalau bentuknya kayak gini agak susah juga ya Mbak sebenarnya gitu. Karena jumping tadi ada yang bagian atas ya. Nah sebenarnya contoh aja kayak punyanya Kak Sarah atau Mbak Ana tadi ya. Nyusunnya kayak gitu. Jadi slide 1 itu adalah covernya. Covernya itu sebisa mungkin sekali lagi teman-teman pilihlah kalimat atau kata-kata yang bisa menarik orang, bikin penasaran sehingga orang mau buka slide berikutnya. Karena penting banget ketika cover ini sudah tidak menarik, jadi orang nggak bakal melihat konten kita dan engagement-nya nggak bakal tinggi gitu. Karena yang bikin engagement tinggi adalah dari algoritmanya itu orang mau slide terus gitu berkali-kali, bahkan udah slide ke belakang mereka balik lagi ke depan karena mungkin ada yang kurang paham. Nah itu yang bikin engagement rate-nya tinggi gitu. Jadi usahakan copywriting ini bisa benar-benar bikin orang mau buka gitu. Makanya kemarin saya sarankan untuk belajar yang namanya psikologi marketing gitu. Kadang ada kata-kata atau hal-hal yang bikin psikologi orang itu jadi mau secara tiba-tiba, nggak ada alasan apapun, dia mau buka gitu ke halaman berikutnya karena mereka relate. Jadi itu jadi kuncinya sekali lagi untuk Mbak Dewi adalah di halaman pertamanya ya, di covernya sehingga orang akan menarik sih. Kemudian untuk halaman kedua, ketiganya itu ya konten kita aja dikasih gitu. Kontennya juga jangan langsung dikasih di solusinya di halaman keduanya gitu. Tapi dibuat penasaran, ditarik lagi sampai beberapa halaman sehingga nanti halaman terakhirnya itu adalah call to action, ajakan untuk ngapain. Nah, kayak gitu. Itu ya Mbak Dewi ya, semoga membantu. Nanti misalnya teman-teman masih bingung juga, teman-teman bisa follow aja Instagram saya @mckeliling. Nanti teman-teman tinggal DM aja kalau mau tanya-tanya apa. Nanti saya insya Allah kalau pas ada waktu saya akan jawab teman-teman. Nanti teman-teman bisa sharing juga sama saya. Oke, kayak gitu ya. Semoga membantu Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mas Andre untuk jawabannya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah selesai, jadi saya akan akhiri pada sore hari ini. Semoga sharing dari Mas Andre ini bermanfaat, bisa diterapkan langsung untuk pembuatan konten marketing untuk sosial media sendiri atau untuk bisnis atau untuk dunia kerja atau apapun itu, semoga bermanfaat, bisa diterapkan langsung. Terima kasih buat waktunya sudah join pada kelas sampai selesai. Semoga waktu 1 jam ini menjelang berbuka puasa mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin.
Oke, untuk rekaman kelas dan materi akan saya share di grup Telegram ya. Nanti tungguin saja. Untuk link absennya juga akan share di grup Telegram. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.